Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa pada pertemuan kali ini oleh saya Muhammad Tahir, yaitu dosen program studi pendidikan matematika STKIP YPUP, di mana data mengenai saya dapat dilihat lebih lengkap pada tahir.id, pada website tahir.id. Kemudian sebagai perkenalan lanjutan, saya menempuh pendidikan program sarjana S1 pada program studi pendidikan matematika kampus IKIP Ujung Pandan waktu itu, yang saat ini bernama UNM Makassar. Ya, yang ini UNM Makassar. Kemudian pada program S2 saya mengikuti pendidikan pada program studi matematika konsentrasi statistika di Universitas Gadjah Mada UGM. Ya. Di UGM ya, coba kita lihat sebentar. Nah, ini di UGM. Kemudian berdasarkan keahlian yang saya miliki, yaitu di bidang statistika, maka selama ini saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah statistika pada program studi pendidikan matematika STKIP YPUP. Dan pada pertemuan kali ini saya akan pilih nanti menjelaskan salah satu materi perkuliahan, yaitu Statistika Matematika 2. Kemudian pada program doktoral S3, saya adalah alumni program studi penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Jakarta UNJ. Olehnya itu, pada program studi pendidikan matematika STKIP YPUP juga saya diamanahi membawakan materi sesuai keahlian saya di bidang evaluasi pendidikan. Baik, sebagai perkenalan di website ini sudah dikelompokkan ya, yaitu bagian pengajaran, bagian penelitian, publikasi, kemudian untuk pengabdian. Ini ada sejumlah pengabdian termasuk workshop entrepreneur dan lain-lain. Kemudian tersedia link-link untuk memudahkan tenaga pengajar, itu dosen, untuk digunakan dengan mudah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai materi atau mata kuliah yang kami ampuh selama ini. Di antaranya ada statistik matematika, statistik dasar, evaluasi, ya ini tadi terkait dengan sekolah S3 ya. Kemudian statistik matematika 1, analisis data, statistik. Ini nanti yang akan kemudian ini yang akan kami jelaskan lebih lanjut, yaitu statistika matematika 2, statistik terapan dan lain-lain.
Baik, untuk lebih lanjut, mari kita menyimak presentasi saya mengenai bagaimana menyampaikan perkuliahan pada salah satu pokok materi pada statistik matematika 2 dengan klik statistik matematika 2 sehingga muncul tampilan ini statistik matematika 2. Nah, di website ini cukup memudahkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas sebagai alat bantu belajar. Nah, di sini telah disiapkan rencana pembelajaran semester RPS. Ya, mereka bisa klik di sini. Ini RPS-nya. Ya. Jadi statistik matematika 2, kemudian tujuan utama dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa memiliki pemahaman mengenai pendugaan titik, evaluasi penggunaan titik, dan pendugaan interval. Nah, ini sudah dirinci pada beberapa pokok materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Adapun buku utama sebagai rujukan utama pembelajaran yaitu buku Pengantar Statistik Matematika milik Bapak Sigit Nugroho PhD, dan materi-materi pendukung lainnya berupa artikel, video-video pembelajaran, dan lain-lain. Ya, ini. Kemudian media pembelajaran yang digunakan selain menggunakan website, kita juga menyiapkan PowerPoint untuk dijelaskan kepada mahasiswa, dilengkapi dengan video-video pembelajaran. Nah, kalau memungkinkan, itu tetap kita bisa bertemuan di kelas untuk menjelaskan mungkin yang dianggap perlu dijelaskan lebih rinci lagi di pertemuan secara offline. Baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan lebih lanjut salah satu pokok materi, yaitu mengenai pendugaan titik, ya, di mana mahasiswa diharapkan memahami pendugaan titik dengan metode momen. Ya, jadi pendugaan titik dengan metode momen. Kemudian metode yang digunakan tentu dalam hal ini saya gunakan ceramah, tanya jawab, ya. Kemudian diskusi, menyimak video pembelajaran, kemudian diberikan nanti tugas-tugas berupa penilaian, ya, assessment, untuk mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa memahami konsep pendugaan titik dengan metode momen dengan bobot 10, ya. Baik. Nah, kemudian di sini materinya sudah dipaparkan, ya. Pada setiap pertemuan pokok-pokok materinya sudah ada lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, kita lihat untuk metode momen. Tinggal diklik di sini, metode momen. Nah, pada materi pendugaan titik dengan metode momen, dengan tujuan agar mahasiswa memahami pendugaan titik dengan metode momen, itu dihadiri oleh sejumlah mahasiswa. Daftar hadirnya bisa dilihat di sini.
Ini perkuliahan berlangsung pada tanggal 29 bulan 9 ya, tanggal 29 nih, bulan 9 tahun 2021, jam kedua. Dihadiri oleh 44 peserta kelompok mahasiswa. Kita melakukan tatap muka. Ini bukti pertemuan melalui Google Meet ya. Ya, pertemuan melalui Google Meet. Baik, demikian daftar hadir peserta kuliah. Nah, kemudian sumber materi kuliah itu sudah diberikan lebih awal ya. Sudah diberikan terlebih dahulu untuk dibaca dan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, materi ini hasil pembacaannya dilaporkan oleh setiap kelompok dengan aktif melalui WA untuk diketahui nanti persiapannya pada saat perkuliahan, bagaimana kemajuan setiap kelompok ya. Nah, di sini di buku pegangannya sudah ada, modul-modulnya, materinya sudah diberikan. Nah, tinggal dia pelajari sungguh-sungguh untuk kita diskusikan. Nah, sebagai gambaran di sini kami tunjukkan daftar isi buku rujukan utama, yaitu teori pendugaan titik. Metode momen itu berada di halaman 210. Jadi hasil pembacaan mahasiswa yang dibuat dalam bentuk rangkuman materi sementara ya, rangkuman materi sementara itu didiskusikan, dibawa dalam kelas secara online. Nah, kemudian dilakukan diskusi tanya jawab. Permasalahan-permasalahan boleh saja diselesaikan bukan berpusat kepada dosen, tapi seluruh mahasiswa dilibatkan ya. Pertanyaan dari kelompok lain dijawab mungkin oleh kelompok yang lain lagi. Nah, kemudian selain itu disiapkan pula video-video. Di sini kami tunjukkan ada 2 video yang menjelaskan mengenai metode momen. Nah, pada saat diputarkan video ini, saya sebagai dosen tentu membuat penekanan-penekanan ya. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh soalnya. Jadi sampel random dari populasi tersebut. Nah, misalkan ya kita ambil sampel random yang berukuran N ya, X1, X2 sampai Xn ya, sampel random dari variabel random X ya, yang berasal dari populasi ya. Maka momen sampel ke T itu didefinisikan sebagai MT sama dengan XT bar ya, atau bisa kita tulis seper N kali sigma I sama dengan 1 sampai N, karena ada sampel yang berukuran N. Nah, di sini tadi ditunjukkan ya bahwa masih selalu diingatkan mengenai simbol-simbol ya. Jadi simbol dalam hal ini misalnya X bar ini sampel ya. Kemudian yang akan diduga itu adalah rata-rata populasi ya. Jadi ini adalah rata-rata sampel, ini rata-rata populasi. Jadi rata-rata sampel yang dipakai akan mengestimasi rata-rata populasi ya.
Kemudian di sini juga diberikan langkah-langkah cara penyelesaiannya untuk menggunakan metode momen dengan mengambil satu sampel random, yaitu yang misalkan X1 sampai Xn yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang fx, di mana theta itu sama dengan sepertheta pangkat min x per theta untuk x lebih besar 0 dan 0 untuk x yang lain. Nah, dalam hal ini akan dicari estimator untuk theta. Nah, ini di video ini dijelaskan lebih rinci langkah demi langkah untuk kemudian mahasiswa bisa ikuti. Jadi dicontoh sampai selesai, dan setiap langkah saya sebagai dosen, mahasiswa setiap saat bisa bertanya, sehingga kita hentikan video ini kemudian untuk dijelaskan lagi langkah demi langkah supaya tidak ada yang loncat ya, tidak ada yang loncat penjelasannya. Nah, demikian sekedar gambaran memudahkan mahasiswa untuk belajar mata kuliah Statistik Matematika 2 yang kami ampuh. Di sini video-video yang lain juga ada, nanti kita putar selagi masih ada waktu, diputar lagi. Kemudian tahap demi tahap kalau ada yang kurang jelas langsung dijelaskan kepada yang bertanya, boleh dari sesama mahasiswa atau mungkin diambil alih oleh dosen untuk menjelaskan lebih rinci. Kemudian setelah selesai perkuliahan disampaikan satu penilaian ya, assessment, itu kemampuan memahami konsep pendugaan titik dengan metode momen. Ada dua ya, sesuai dengan RPS. Yang pertama itu setiap mahasiswa menulis rangkuman materi, kemudian di dalamnya memuat langkah-langkah melakukan pendugaan titik dengan metode momen. Nah, hasil kerja setiap orang ini nanti diramu di setiap kelompok untuk kemudian nanti dibandingkan atau diperlombakan antar kelompok ya, antar kelompok mahasiswa. Demikian juga soal nomor 2 itu dengan menggunakan metode momen diminta cari penduga dari theta berdasarkan pembacaan X1 sampai Xn dari setiap fungsi kepadatan peluang berikut A dan B. Nah, setelah selesai tugas kelompok ini, tugas pribadi dan kelompok ya, jadi kerja pribadi nanti diramu di kelompok, kemudian dilaporkan di penyerahan tugas untuk kemudian didiskusikan pada awal pertemuan minggu depan untuk mana yang perlu penekanan untuk diperjelas lagi, atau syukur kalau sudah dipahami kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu estimasi titik menggunakan maksimum likelihood. Ya, itu demikian sekedar informasi bagaimana saya melakukan pembelajaran yang nampaknya mahasiswa sangat senang dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini. Materi sudah disiapkan, buku-buku panduan sudah jelas, kemudian intens informasi melalui WA, perkembangan, kemudian nanti di pertemuan di kelas menjadi lebih maksimal ilmu yang diperoleh setiap mahasiswa. Nah, demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan usulan sertifikasi dosen yang kami lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat dan harapan kami dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.